Danau Toba atau yang dulunya dikenal sebagai Gunung Toba punya titik yang merupakan menjadi peristiwa yang sangat penting di dunia. Saya coba masuk ke situ, ke wilayah itu, dan beberapa lama kemudian ada satu orang ibu-ibu, mungkin bisa dibilang parubaya, itu nyamperin saya. Beliau nunjuk ke sana. Kalau kamu lihat ke arah sana, kamu datang ke wilayah sana, nanti kamu akan ketemu wilayah mungkin bisa dibilang orang-orang yang lebih besar lagi ukurannya. Sebenarnya nenek-nenek itu siapa sih? Apakah dia ada bagian dari legenda yang orang Batak kenal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Nah, gimana kabarnya Alif hari ini? Alhamdulillah masih baik, Mas. Mas Sultan gimana kabarnya? Kabar baik, harus selalu. Harus. Ya. Sobat Time Travel juga harus begitu ya. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Amin. Nah, di episode kali ini kita menyapa Sobat Time Travel yang ada di Tanah Batak ya mungkin atau Sumatera Utara. Horas, Sobat Time Travel. Horas, Bah. Nah, berbicara tentang Tanah Batak, kita pasti tentunya mendengar tentang keindahan alam yang ada di sana. Salah satunya adalah Danau Toba dan yang ada di tengahnya itu ada Pulau Samosir. Nah, Danau Toba ini sendiri ada di satu kaldera yang dulunya merupakan gunung purba yang meletus sekitar 70 ribuan tahun yang lalu ya mungkin ya. Kalau menurut data vulkanologinya sekitar 70 ribuan tahun yang lalu. Nah, Danau Toba ini merupakan satu kawasan yang sangat luas, merupakan danau terbesar yang ada di Indonesia, yang besarannya, luasannya itu memiliki panjang 100 km dan kemudian lebarnya itu kurang lebih 30 sampai 40-an meter gitu. 40 km. 40 km ya, ya sekitar gitu ya. Terus kemudian dia tuh punya luasan yang kalau dihitung-hitung bisa sampai 1.100-an kilometer persegi ya. Jadi sangat-sangat luas gitu. Dan dalamnya sendiri itu sampai 505 meter. Itu jadi kayak bukan danau sih ya. Jadi kayak laut kecil yang ada di ketinggian yang 900 meter. Jadi dia danau terbesar yang ada di Indonesia dan juga danau vulkanik yang terbesar yang ada di dunia. Jadi Sobat Time Travel yang berasal dari Sumatera Utara tentunya perlu berbangga tentang apa yang terjadi di sana. Karena biar bagaimanapun di masa lalu Danau Toba atau yang dulunya dikenal sebagai Gunung Toba punya titik yang merupakan menjadi peristiwa yang sangat penting di dunia. Ketika ada letusan itu mempunyai dampak yang punya skalanya global gitu, yang memicu perubahan iklim di dunia yang kemudian sehingga dunia mengalami penyusutan populasi dan juga persebaran genetik itu juga ditentukan dari kejadian yang terjadi di Gunung Toba masa lalu. Nah, kalian harus berbangga punya tempat yang begitu indah dengan sejarah masa lalu yang luar biasa. Nah, kita mungkin kalau kita time travel tempat semacam Danau Toba atau Gunung Toba di masa lalu jadi tempat yang menarik ya Lev, untuk penelusuran ya. Sangat menarik, Mas. Entah di situ ada peradabannya jauh sebelum gunung itu meletus atau bahkan kejadian ketika meletusnya ya. Mungkin itu sangat menarik. Tapi sabar dulu ya Sobat Time Travel. Kita nggak akan sampai ke sana dulu gitu, nggak akan sampai cerita tentang peradaban masa lalu. Nah, kita akan mencoba masuk ke cerita dimensi lain dari Danau Toba saat ini. Nah, Danau Toba sendiri itu kan memiliki banyak cerita kearifan lokal lah gitu ya. Terus ada kebijaksanaan para leluhur yang ada di sana. Dan itu juga menarik. Nah, di episode kali ini Alif akan masuk ke salah satu dimensi karena Danau Toba kan luas banget ya. Mungkin salah satu sudutnya aja kali ya, salah satu sudut dimensi
yang ada di Danau Toba, dimensi lain dari Danau Toba, mengambil dari satu peristiwa ya. Kalau nggak salah kejadian yang cukup menyita perhatian publik saat itu adalah ketika ada ikan mas ditemukan dalam ukurannya yang tidak lazim ya, bukan tidak lazim ya, besar sekali, sekitar 15-an kilo atau berapa. Nah, itu di hari selanjutnya memicu satu peristiwa yang musibah yang sampai saat ini dikenang bahwa masih ada banyak orang yang hilang dari peristiwa tersebut. Nah, Sobat Time Travel, Alif, nah apa sih yang Alif diberi gambaran ketika memasuki dimensi lain dari Danau Toba? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Yang Maha Kuasa, ketika saya ke sana, Mas, itu tuh saya awalnya kayak ngeliat dari atas. Di masa Danau Toba sekarang, ya kan tengahnya ada pulau yang dikenal sebagai Pulau Samosir, sekelilingnya itu air yang luas banget, baru habis itu daratannya. Itu pun juga berada di ketinggian kan, jadi dingin. Betul. Hawanya. Saya turun ke sana, ke wilayah danaunya, lama-lama yang harusnya masuk ke air secara logika, tapi kok ternyata bukan. Semakin jelas penglihatan saya, itu bukan air, tapi itu daratan. Makanya mungkin ini dimensi lainnya kali ya, itu salah satu dimensi lainnya. Ketika saya berdiri di sana, saya berada di satu kawasan yang bisa dibilang kayak semacam lapangan luas banget, bener-bener luas, kayak nggak kelihatan ujungnya lah ya, karena saking luasnya. Terus di situ banyak rumput-rumputnya, nggak tinggi ya, rumput-rumput biasa. Terus ada beberapa yang memang kayak tanah lapang aja, ada pohon-pohonnya juga cukup besar-besar di beberapa titik, gitu, kayak seakan-akan kayak mengelilingi, terus juga di tengah-tengah wilayah yang lainnya ada lagi. Tapi di depan sana nggak jauh, cukup dekat, saya lihat udah ada kelihatan kehidupan di sana, udah jelas banget kelihatan bangunan rumah kayak di rumah-rumah Batak di Sumatera Utara itu udah jelas banget, cuman ada perbedaan yang nanti akan saya ceritain. Oke. Ketika pertama kali itu gitu, dan hawa yang saya rasain di sana itu memang sejuk, Mas. Mungkin lebih ke arah dingin ya. Ya pokoknya sejuk sampai dingin. Dan ketika di sana rasanya aja tuh kayak udah kok tenang ya, gitu. Itu rasa yang saya rasain, yang saya bisa resapin sampai ke badan-badan tuh kok tenang ya di sini, kayak hening, damai gitu. Itu baru datang, belum sampai ke depan sana. Singkatnya saya coba jalan ke sana, ternyata udah ada aktivitas orang di situ. Dan orang, Mas, orang, bukan yang bukan yang aneh-aneh. Bukan. Enggak. Itu orang, bener-bener orang yang saya lihat. Terus ya udah, orang dengan aktivitas mereka yang ada anak-anak lagi pada main, ada orang cuma lagi jalan, ada yang lagi kayak macul-macul apa, ada yang lagi naik ke atas rumahnya. Itu rumahnya kan kayak panggung, rumah-rumah Sumatera gitu sih. Terus sekedar gitu aja. Pakaian-pakaian yang saya lihat di orang-orang itu juga, ya ini kayak pakaian orang-orang Batak, kayak orang-orang Sumatera Utara, yang kain-kainannya itu begini, selempangan, terus ibu-ibunya yang kayak perempuan-perempuannya kayak pakai kebaya, tapi kebaya-kebayanya mereka kain-kainan itu, yang kain tenun itulah dan sebagainya. Terus ada beberapa orang yang punya di kepalanya tuh kayak bentuk kainan gitu tuh, kain yang dililit, yang dipintal gitu, bentuknya kayak semacam tanduk sapi ibaratnya, tapi begini menyamping. Nah, tuh ada begitu, ciri khas banget kayak orang-orang Batak kan, indah banget. Nah, saya coba masuk ke situ, ke wilayah itu, dan gak berapa lama kemudian ada satu orang ibu-ibu, mungkin bisa dibilang parubaya, itu nyamperin saya. Tingginya tuh paling sekitar sedada saya, terus juga seger, mukanya kelihatan kayak gimana sih, kayak orang tua tapi bukan nenek-nenek gitu. Nah, tapi kelihatannya berwibawa banget yang saya rasain. Terus saya langsung hormat, permisi gitu, dengan bahasa saya sendiri. Ternyata beliau paham. Permisi, mohon izin saya lagi main kesini. Terus silakan, kalau boleh tahu kamu dari mana, bahasanya gitu. Saya dari bukan wilayah sini, saya dari, oh iya sebenarnya saya paham, tapi saya cuma mau tanya aja. Terus
ada apa kamu mau kesini? Oh iya Bu, mohon izin, saya cuma mau jalan-jalan, mau lihat keindahan yang ada di wilayah Toba. Saya bilang begitu. Oh iya, silakan, apa yang kamu mau tahu? Akhirnya disitulah saya ngerasa dijamu dengan hangat oleh beliau. Saya nggak tahu beliau siapa. Terus saya tanya ke beliau gini, Bu, maaf kalau boleh tahu, sebenarnya apakah wilayah Ibu ini emang cuma satu di Danau Toba atau sebenarnya ada wilayah-wilayah yang lain? Terus beliau menjelaskan bahwa sebenarnya wilayah kami, beliau bilang bukan wilayah saya, tapi wilayah kami itu hanya salah satu dari banyaknya wilayah yang berada di wilayah Toba ini. Tapi tentunya kalau di dunianya kamu, ini sudah berada di dunia yang lain. Dia bilang gitu. Dan kebetulan wilayah kami berada di sekitaran pinggiran Danau Tobanya. Jadi bukan ke tengah itu. Terus beliau ngomong gini, mungkin kamu bertanya-tanya di benak, bahasanya gitu. Tapi tanpa kamu tanya, saya akan mencoba menjelaskan. Beliau mengatakan bahwa wilayah kami yang kamu lihat kan sama seperti kamu. Mungkin sama seperti orang. Nah, kalau kamu pergi ke sana, jadi beliau yang tadinya ke arah sini, saya ngadep ke bangunan-bangunan itu, terus beliau balik badan ke arah kirinya, terus saya ke kanan kan berarti. Beliau nunjuk ke sana. Kalau kamu lihat ke arah sana, kamu datang ke wilayah sana, nanti kamu akan ketemu wilayah mungkin bisa dibilang orang-orang yang lebih besar lagi ukurannya. Mungkin raksasa, mungkin. Terus kalau kamu lihat ke arah sana, pergi ke wilayah sana, kamu akan menemukan wilayah itu dihuni oleh makhluk-makhluk yang cukup menyeramkan bagi kamu, bagi kaummu. Tapi kalau kamu ngelihat ke arah sana, terus jalan melewati wilayah saya, lalu jalan ke sana, mungkin menembus beberapa lapisan yang lain, sampai akhirnya di titik tertentu di atas sana, kamu akan menemukan wilayah itu dihuni oleh kaummu. Saya nggak paham di situ. Wah, makin misterius kan. Tapi menarik banget. Terus beliau bilang gini lagi, ketika kamu datang ke sini, kamu merasakan hawa yang sejuk kan? Iya Bu. Iya jelas, karena wilayah ini berada di dataran tinggi. Oh iya, saya tuh juga tahu gitu. Tapi ada hal yang unik, ternyata memang kawasan beliau, katanya, kawasan kami memang dari alam sudah disediakan seperti ini. Jadi siapapun yang datang ke sini, yang diperbolehkan masuk ke sini, maka akan merasakan nyaman. Tapi bagi orang-orang yang sembarangan bahasanya, yaitu nggak akan nemuin hal-hal yang bagus kayak gitu. Karena sepanjang saya ngelihat itu bagus Mas. Bagusnya kayak gimana kalau kita pergi ke tempat wisata alam, kayak gitu. Tapi bedanya kalau di sini berada di dimensi lain dan di depan sana tuh ada bangunan-bangunan orang-orang Batak, orang-orang Sumatera Utara yang gede. Terus sambil beliau ngomong gini, ayo kita pergi ke sana ya, gitu. Ya udah, saya ngikutin aja beliau. Nih dalam hati saya kok kayaknya ibu-ibunya ini banget ya, kayak dihormatin banget karena sambil kita lewat ke sana, itu orang-orang lagi langsung pada kayak gini, kayak nundukin gitu. Terus beliau juga sembari tangannya gini, kayak gitu Mas, ramah banget. Dan bahasanya juga logatnya logat orang Batak, logat keras tapi lembut. Nah, bingung nggak tuh? Orang Batak ternyata pada saat itu ternyata lembut banget dah. Saya jadi ngerasa kayak anak ibaratnya gitu, saking diemongnya, saking dijamu dengan baik. Terus beliau menjelaskan gini, di salah satu depan halaman rumah itu, ini bentuk rumahnya kan dia gini, gede banget, dari kayu, terus ada tangga gitu. Cuman bedanya di rumah-rumah panggung Sumatera Utara itu kecil-kecil lah ya, kayak cuma satu rumah aja, satu rumah. Tapi kalau di sana tuh gede banget, panjang terus lebar. Beliau menjelaskan gini, Nak, coba kamu lihat ke rumah-rumah itu yang ada di sekeliling kita. Iya Bu, saya lihat. Nah, sebenarnya rumah-rumah itu bukan hanya dihuni oleh satu keluarga, tapi dihuni oleh beberapa keluarga. Maka dari itu bentuk bangunannya juga besar. Nah, terus sebenarnya beliau bilang, kenapa dalam satu bangunan itu dihuni oleh beberapa keluarga? Karena dalam tradisinya mereka, di tempatnya mereka, di wilayah mereka, itu ada gini. Kalau misalkan rumah ini khusus bagi orang-orang yang statusnya cukup tinggi, di rumah-rumah yang itu keluarganya statusnya lebih rendah daripada yang ini. Cuman beliau menyampaikan gini, tapi sebenarnya
dalam keseharian kami tidak ada bedanya antara orang yang statusnya tinggi maupun yang statusnya biasa. Beliau bukan bilang rendah, tapi biasa. Terus saya minta contohnya gimana ya Bu? Terus beliau bilang gini, misalkan dalam segi pakaian, coba kamu lihat antara rumah yang di sini, orang-orang yang ada di rumah itu, dengan orang-orang yang berada di rumah seberangnya, sebelah agak ke sana sih, agak ke kiri lagi. Itu beda kan? Iya Bu, agak beda. Nah, beliau menjelaskan gini, itulah perbedaannya, tapi sebenarnya sama. Beda tapi setara, gitu. Jadi, perbedaannya itu cuma mencirikan aja, tapi dalam kesehariannya itu sama ternyata. Dan itulah nilai luhurnya mereka. Itu yang beliau jelaskan ke saya. Terus beliau bilang gini, sebenarnya bagi siapapun yang kesini, itu akan kami jamu dengan baik, karena orang yang kesini bukan orang biasa, kata beliau gitu. Dan itu emang orang-orang yang disambut dengan baik lah, intinya gitu lah. Maka dari itu jangan pernah sekali-kali untuk sembarangan di wilayah Toba, di wilayahmu di Danau Toba, katanya gitu. Karena yang hidup di sini bukan hanya kamu ibaratnya, tapi ada yang lain-lain, contohnya kami dan beberapa wilayah-wilayah yang ada di sana. Gitu. Kalau misalkan ada orang yang niatnya kurang baik, ada orang yang berbuat kurang baik juga, maka ya mungkin bakal ada konsekuensinya kali gitu. Intinya bahasanya kayak gitulah. Kayak gitu sih Mas. Nah, orang di Toba itu kan juga mengenal satu legenda ya Liv ya, tentang terbentuknya Danau Toba ya kan. Yang orang sebut sebagai putri ikan mas gitu ya kan gitu. Nah, sebenarnya nenek-nenek itu siapa sih? Apakah dia ada bagian dari legenda yang orang Batak kenal? Sebenarnya gini, tanpa saya tanya tuh seakan-akan beliau tahu. Apa yang ada di pikiran? Iya, seakan-akan apa yang ada di pikiran di hati saya itu beliau tahu. Makanya saya nggak nanya lewat mulut, beliau udah jawab. Beliau ngomong gini, pasti kamu mau menanyakan sesuatu, kata beliau. Iya Bu, sebenarnya gitu. Ya udah, saya jelasin. Sebenarnya yang di kaummu itu bilang ada ikan ini, ikan itu dan lain sebagainya, itu memang ada yang dari bagian kami, ada juga dari bagian-bagian yang lain. Yang tadi saya bilang wilayah itu banyak, katanya gitu. Jadi apa yang akan kamu tanyakan sebenarnya itu juga mungkin bisa dibilang bukan dari wilayah kami, tapi wilayah pinggiran, tapi masih ada kaitannya dengan kami, gitu katanya. Ya mungkin itu yang nyambung ke ikan mas yang ditangkap itu kali. Ya, gitu. Terus beliau ngomong gini, ini terakhir pesannya gini. Kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi kepada manusia yang berada di alammu, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan dirinya sendiri. Ya mungkin yang tadi disampaikan ke saya, karena ada niat yang kurang baik atau perbuatannya kurang baik juga. Gitu. Intinya harus ngejaga alam sih. Yang hidup kan bukan cuma manusia, Mas. Betul. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi kali ya. Nah, orang-orang yang hilang itu, Liv, kalau misalnya dalam pengamatan Alif di dimensi lain di Danau Toba, ada nggak sih mereka di sana? Yang saya lihat sih nggak ada sih, Mas. Nggak ada. Ini kayak human error aja sih sebenarnya. Ya gimana sih, misalkan gini lah, kalau misalkan kita lalai di tempat orang ya pasti kan mungkin ada konsekuensinya. Tapi kan itu juga harus pakai nalar juga. Oh mungkin karena kalau di kapal tenggelam karena bebannya keberatan, atau karena mesinnya mati, atau karena hal yang lain-lain. Intinya nggak ada kaitannya dengan mereka mau jahat, enggak sih. Enggak ada. Dari apa yang ibu-ibu itu sampaikan juga kayak gitu. Gitu sih intinya. Mungkin itu dulu kali ya untuk kita cerita salah satu dimensi yang ada di Danau Toba. Karena tadi kalau Alif cerita kan multidimensi ya Pak. Iya. Multidimensi. Banyak. Alamnya banyak. Ada lagi yang bisa kita ceritain mungkin. Bisa nggak sih perjalanan ini dilakukan bersama dengan bintang tamu yang lain, sobat time travel? Insya untuk Allah, sampai ke... Insya Allah sih bisa, Mas. Insya Allah bisa. Iya, Insya Allah bisa. Terus juga ini, mungkin di episode berikutnya, karena tadi Mas Anton udah ngebuka di awal dari literasi, mungkin aja kita bakal ngangkat tentang peradaban di Gunung Toba Purba. Iya. Atau ketika Gunung Toba Purba itu lagi meletus. Oke. Nggak ngebayangin lah, tapi kayaknya bakal seru. Mungkin aja bisa. Ya, oke. Di episode berikutnya. Nah, sobat time travel, mungkin khususnya
sobat time travel yang berasal dari Sumatera Utara atau dari Medan yang punya kemampuan untuk sedikit punya penglihatan mata batin gitu ya, mungkin bisa ikut penelusuran dengan Alif untuk bisa menceritakan tentang dimensi-dimensi yang lain yang ada di Danau Toba atau masa lalu peradaban yang ada di Gunung Toba. Oke, sobat time travel, kami pikir sampai di sini dulu episode kita kali ini tentang Danau Toba. Semoga kalian suka dengan episode kali ini. Pastikan kalian tekan tombol like, kalian share, kalian subscribe, dan tetap tunggu episode-episode terbaru dari kita. Sampai kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.